Shalom semuanya, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, sebentar kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita siapkan hati kita. Sekali lagi sama-sama kita tundukkan ke dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat luar biasa baik ya Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kami mau datang berkumpul di tempat ini dengan hanya satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini ya Bapa, kami mengalami Engkau, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar ini bukan menjadi suatu kegiatan rutinitas biasa. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang memimpin setiap jalannya ibadah ini Tuhan Yesus. Awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah ini. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Yuk. Memohonkan syukur kami Tuhan di pagi hari ini, karena Kau yang sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Sama-sama katakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita katakan sekali lagi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Oh, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan
ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, oh Tuhan, manis Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, inilah semua, oh setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka. Semua sembah Dia, semua sembah Dia. Oh, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan, Kau Yesus. Yaralama shakaralama yaralama sena, sharalama yaralama si. Terus sembah Dia. Kami mau menikmati Kau Tuhan di siang hari ini. Kami mau datang kepada Kau Tuhan Yesus. Bahwa setiap
penyembahan kami. Kami membawa hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Yesus di tempat ini saat ini. Oh, syaralabayaralabayaralama syara, hiralabayaralabayaralama syara. Haleluya, kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. So here I bow down, Jesus be glorified in all of it. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to leave you high. Jesus be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow, lift you high, Jesus, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow to lift you high. Jesus be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Sekali lagi sama-sama katakan, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus be glorified in all
Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan. Kami memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya, haleluya. Semua siap muji Tuhan, amin. Amin, haleluya, haleluya. Yuk. Kami mau datang ke baik-Mu Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita mau katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang sangat luar biasa. Sekali lagi, yuk. Datanglah semua. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak, akan bersorak-sorai. Semua bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo coba Tuhan sendiri katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Amin. Ayo bersyukur Tuhan, sebab bahwasanya kasih. Katakan lagi sama-sama, bersyukurlah semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami mau bersyukur Tuhan, Hal yang sangat luar biasa baik bagi kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat luar biasa Tuhan Yesus.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Yuk semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua Tuhan katakan, Ya Aba, Bapa, ini layakkanlah seluruh hidupku. Katakan sekali lagi, Ya Aba. Yes. Ini kami semua Tuhan. Adalah seluruh hidupku. Sekali lagi kita bangkit berdiri dan sekali lagi kita mau katakan, Ya Bapa, Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya sesuai dengan rencana. Ya Bapa,
Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di tempat ini, di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semua warga kerajaan yang ada di Grace Community. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani. Ini kali pertama saya melayani di sini. Dan saudaraku, gak usah perkenalkannya, saya datang bersama istri saya satu-satunya. Dan pertama saya datang ke sini, ada hal yang menggelitik buat saya gitu ya. Ketika saya lihat ke depan, saudaraku, saya nyanyi sama-sama, saya lihat ada sesuatu yang keliru di gambar sebelah kiri saya ini. Foto wakil presiden yang lama, saudara ya. Yang seharusnya yang di sana itu, ya, dipindahkan ke sini. Tapi sebagai saudara semua merasakan tadi, tapi berapa banyak kita jujur bahwa kita lihat itu kita nggak peka, gitu ya. Nah ini yang harus kita waspadai dalam hidup setiap kita. Bahwasanya kadangkala kita itu tidak bisa berfokus kepada yang seharusnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Nah saya ingat saudaraku satu kali, jadi nanti boleh dikoreksi supaya ini segera dipindah. Ya. Nah gini, maksud saya gini. Mengetahui rancangan sejak dari awal itu penting sekali untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Saudara ingat ada yang tahu angka 007 di sini? Ya betul, James Bond. Kalau orang Makassar nggak bisa bilang James Bond, James Bond. Ya, saya pernah diundang ke Makassar, tapi sebelum diundang itu gereja itu mengumumkan minggu depan itu saya pas khotbah. Jadi diumumkan di mimbar gini, minggu depan hamba Tuhan yang pelayanan Roni Daud Simeong. Saudara, untung minggu depannya saya datang, saya tidak bilang meong gitu ya. Nah buat dunia perfilman Hollywood maupun Inggris, angka 007 itu angka pahlawan. Angka bahkan buat bisnis perfilman itu sangat menguntungkan sekali karena menghasilkan jutaan dolar saudaraku ya. Kalau dihitung di Indonesia bisa sampai triliun keuntungan mereka. Tetapi buat dunia penerbangan Korea Selatan, Korean Air, itu angka yang memilukan. Karena 1 September 83 kalau tidak salah, sebuah penerbangan saudaraku dari JFK New York, Korean Air terbang pulang menuju ke Gimpo waktu itu, bukan Incheon. Gimpo Seoul. Dan apa yang terjadi saudaraku dikasih Tuhan? Mereka singgah lebih dulu di Alaska, di Anchorage, tidak ada masalah. Tapi sejak dari Anchorage pulang menuju ke Gimpo, pada waktu itu saudaraku bukan pakai sistem GPS, Global Positioning Satellite. Yang ada itu sistem koordinat. Jadi pilot harus disiplin mengikuti sistem koordinat. Entah kenapa, waktu itu pilotnya sejak awal berangkat nggak taat dengan sistem koordinat. Sehingga terjadi penyimpangan deviasi beberapa derajat saja. Dan saudaraku, kalau beberapa derajat, kalau pertama jarak pendek gak kelihatan bedanya. Tapi kalau jarak ribuan kilometer dengan lebih daripada 8 jam perjalanan, beda saudaraku. Pasti akan ada penyimpangan yang lebih besar. Dan mereka ada di atas laut Okhotsk, Uni Soviet, zona militernya Uni Soviet. Tanpa babi bu saudaraku, ditangkap oleh radar daripada Uni Soviet waktu itu. Sebagai pesawat mata-mata. Mereka kirim pesawat Sukhoi dan pesawat sipil tersebut ditembak. Bam! Meledak di udara. Meninggallah 240 penumpang plus dengan 30 kru.
dunia penerbangan Korea Selatan berduka cita. Dan itu tragedi terbesar. Nomor seri penerbangannya waktu itu adalah B747, Boeing 747, tapi nomor serinya penerbangannya 007. James Bond. Nah ini saya ajak baca saudara sekarang dalam Kejadian 1 ayat 26. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan. Dan mari kita hidupi supaya tujuan itu terlaksana di dalam diri kita. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. Terima kasih multimedia cepat sekali. Sampai ayat ke-28 kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sampai di sini dulu. Saya tunjukkan inilah titik-titik koordinat yang harus kita ikuti perjalanan hidup kita seumur hidup. Dimulai dari mana? Dimulai dari Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan serupa kita. Nah, jadi titik awalnya Tuhan buat kita itu dengan tujuan. Tujuan utama manusia diciptakan, saudara harus ingat baik-baik ya. Bukan supaya jadi orang kaya. Bukan supaya jadi orang terkenal. Enggak ada salah loh ya dengan kekayaan, enggak ada salah dengan keterkenalan. Asal ditempuh dengan cara yang benar. Tapi Alkitab di sini menjelaskan the main goal of our life is not to be rich nor to be famous, but to be like Him, to be like the Creator. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan utama, yaitu menjadi serupa dengan Sang Pencipta. Menjadi serupa dengan Kristus, imago Dei, imago Christi, itu tujuan utama kita. Jadi dalam perjalanan hidup kita, kalau saudaraku pekerjaan kita, hobi kita, apapun aktivitas kita, lalu kita evaluasi tidak membawa kehidupannya semakin menyerupai Kristus, hati-hati. Telah terjadi penyimpangan dalam sistem koordinat kehidupan. Tidak akan pernah orang itu sampai pada tujuan di mana dia bisa ketemu Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Karena terjadi yang disebut dengan deviasi. Lalu Tuhan berkata begini, setelah tujuan utama manusia hidup adalah keserupaan ya. Ingat ya, jangan lupa ya. Lalu kemudian Tuhan bilang gini, ada tugas. Apa itu? Berkuasalah. Kata berkuasa di situ dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata rada. Rada itu to have dominion. Ya, artinya to govern, memerintah. Arti berikutnya governance, tata kelola. Jadi harus ada manajemen yang harus dikerjakan oleh manusia. Saya ngomong ini penting. Gini, saya bergaul dengan banyak pendoa-pendoa syafaat. Saya sudah, kalau dihitung dari tahun 91 saya merintis jemaat di Mataram, Pulau Lombok waktu itu ya. Masuk belum nikah. Lalu tahun 92 saya menikah. Menggembalakan terus sampai hari ini walaupun sudah berpindah-pindah kota. Jadi sudah bukan almost lagi, udah 30 tahunan saya menggembalakan. Jadi saya sudah punya pengalaman ketemu saudaraku pendoa-pendoa. Nah, saudara perhatikan. Mereka rajin berdoa di menara doa. Luar biasa kalau berdoa itu otoritas. Main perintah setan keluar gitu. Penguasa di sini pergi gitu. Pendoa syafaat kan keren-keren saudaraku ya. Dan kita butuh mereka ya. Pendoa-pendoa syafaat. Tapi saya menemukan, tidak semua ya. Beberapa daripada mereka otoritasnya luar biasa dalam berdoa. Tapi utangnya nggak selesai-selesai dibayar. Masalah ekonomi keluarganya nggak berhenti-berhenti. Padahal ada otoritas loh. Kenapa saudaraku? Mereka pandai berdoa, tapi mereka tidak pandai tata kelola, manajemen. Keuangan harus dikelola saudaraku. Loh, manusia diciptakan Tuhan sejak pertama, original purpose. Tuhan menciptakan kita, selain kita berkuasa itu artinya menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tetapi Tuhan juga mau kita itu punya kemampuan governance, tata kelolanya, manajemennya ini. Manajemen waktu, manajemen kehidupan, manajemen apapun termasuk keuangan itu penting. Jadi banyak orang saudaraku rohani. Tapi uangnya nggak rohani lagi. Kehidupan rumah tangganya kesulitan demi kesulitan terjadi. Kenapa? Mereka tidak menghidupi tujuan yang seharusnya mereka Tuhan tetapkan. Nah, saudara kasih Tuhan.
Jadi kita jelas di sini. Ada tujuan Tuhan menciptakan kita dalam keserupaan. Lalu dalam keserupaan dengan Tuhan itu kita disuruh apa? Kita berkuasa, memerintah, to govern. Lalu juga governance, mengelola semua yang Tuhan percayakan. Dibilang di sini, ikan-ikan di laut, buru-buru di udara, binatang merayap melata di bumi, seluruh bumi. Artinya apa? Ini fasilitas. Saudara dan ada di planet bumi ini untuk mengelola fasilitas. Untuk menguasai fasilitas. Bukan dikuasai fasilitas. Sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti kita ini hidup harus menguasai fasilitas. Jangan biarkan fasilitas menguasai kita. Saudara saya ini ada darah Manado ya. Ya, orang tua saya itu dari Minahasa Selatan. Minsel. Motoling. Ya, tepatnya desa namanya Wanga. Itu sumber pabriknya cap tikus di sana. Ya. Nah, kita orang Manado, saya lihat soalnya ada banyak wajah-wajah Manado rupa saya gini. Orang bilang di sana muka pangi kata. Tahu gak saudara? Di sana saya kan pernah tinggal di Manado sekian tahun ya. Dan di sana itu ada ungkapan keberkatan, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Oh dodo gitu kan ya. Kalah nasi boleh noh, mar. Yang ini boleh soal penampilan. Orang mesti nomor 1 gitu kan. Jadi saudaraku, tapi ini bukan yang di sini loh, ini yang saya cerita di gunung saya di sana. Ya di gunung sana. Rumah DP, rumah mau miring begini, mar. Kalau suka luar rumah, oh dodo pakaian pesta saudaraku ya. Wah sudah jauh ya. Nah saya kasih Tuhan. Jadi yang dikedepankan itu penampilan. Fasilitas yang dibuat nomor 1. Jadi bulan lalu saya diundang oleh Kementerian PUPR. Saya diminta untuk sharing firman buat semua pegawai mereka kementerian ini yang beragama Kristen tentunya. Tentang gaya hidup mewah, lalu gratifikasi dan korupsi. Wah saya diminta khotbah itu. Lalu saya tentu cari data dong. Nah saya menemukan di KPK. Kenapa pejabat-pejabat negara ASN itu akhirnya bisa korupsi. Masuk penjara bertahun-tahun. Ada beberapa penyebab. Ada 5 penyebab utama. Salah satu 5 penyebab utama kenapa mereka harus masuk dan ditangkap KPK. Karena tuntutan istri yang terlalu besar. Coba saudaraku. Ya, waduh minta tas yang merek H. Padahal gaji suami gak bisa itu. Tapi saudaraku, tahu merek H itu apa? Haleluya. Saudara mikirnya yang salah. Dan saudaraku akhirnya suaminya harus berjuang demikian rupa. Dan akhirnya demi supaya tuntutan istri. Dia korupsi dan tertangkap, malunya luar biasa. Saya beritahu pada saudara, ini orang hidup dikuasai fasilitas. Sesungguhnya kita ada ini untuk menguasai, mengelola fasilitas yang ada. Bukan fasilitas mengendalikan hidup kita. Saya harus beritahu saudara, harga diri saudara tidak ditentukan dari barang yang saudara pakai. Pakaian yang saudara pakai, perhiasan saudara pakai. Itu tidak menentukan saudara. Yang menentukan itu saya beritahu bahwa ada keserupaan Kristus di dalam diri setiap kita. Ini yang utama saudaraku ya. Nah, lalu kemudian saudaraku yang menarik ayat 28 langsung. Saya mau jelaskan yang di sini. Tadi itu baru prolog aja. Ayat 28. Nah, ini penting sekali. Allah memberkati mereka. Biasanya saya pakai ayat ini kalau pemberkatan nikah. Tapi kali ini saya kepingin menjelaskan saudara bahwa ternyata berkat itu penting sekali. Dulu ada aliran-aliran gereja yang selalu menekankan apa? Yang disebut prosperity gospel. Injil kemakmuran. Percaya Yesus. Hari ini ngoni semua naik motor. Mar sebentar ngoni punya mobil. Waduh Hari ini DP Oto misalnya. Ngoni Oto hari ini 1000 cc. Mar kalau dalam Yesus Tuhan sanggup rubah jadi paling tidak 3000 cc. Oh so lebih mahal itu. Nah hari ini ngoni kontrak rumah.
Mar kalau percaya Yesus, ngoni dapa real estate. Waduh, itu dulu pernah dikhotbah-khotbahkan yang tipe-tipe begitu saudaraku ya. Jadi orang orientasinya percaya Yesus nanti jadi kaya. Orientasi berkat jadinya uang semata-mata. Saya harus beritahu pada saudara, justru ini yang membuat kita nggak bisa berjalan sampai titik tujuan. Nggak bisa ngikuti titik-titik koordinat. Ternyata Tuhan bilang gini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, bahasa Indonesianya beranak cuculah. Ya, tahu ya kenapa ya kok diterjemahkan beranak cucu itu ya. Atau mungkin orang Indonesia suka beranak cucu ya. Sampai sekarang kita penduduknya nomor 4 di dunia kebanyaknya ya. Tapi bahasa Inggrisnya itu justru jelas dikatakan di sini, be fruitful. Be multiply. Jadi berbuah. Maunya Tuhan tuh berbuah-buah kita. Tapi diterjemahkan letterlah bahwa beranak cuculah. Lalu dikatakan begini, bertambah banyak penuhilah bumi dan takluk kala itu. Muncul lagi kata berkuasalah seperti Kejadian 26 tadi. 1 ayat 26 tadi. Kata tentang governance, tata kelola muncul lagi. Apalagi juga dalam terjemahan bahasa lain radah itu berkuasa itu to be the representative of his kingdom. Menjadi perwakilan kerajaannya di muka bumi. Jadi kita punya tugas itu untuk kelola apa? Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini. Tapi dengar saudara. Saudara dan saya tidak mungkin bisa melakukan tata kelola ini dengan baik. Saudara dan saya tidak akan bisa memenuhi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Termasuk tadi keserupaan Kristus tanpa ada blessing berkat. Alkitab jelas berkata berkat dulu diberikan, baru manusia melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Tujuan apa? Berbuah. Tujuan apa? Tujuan supaya bisa memenuhi bumi, menaklukkannya, menguasainya. Tujuan apa? Berkuasa, tata kelola. Nah saudaraku penting sekali, blessing dalam hidup kita itu penting. Kalau saudara ngerti kebenaran ini nanti, kalau saudara ikut kebaktian, karena sudah kurang lebih 30 tahun jadi gembala, saya memperhatikan di gereja masih ada beberapa orang kebaktian belum selesai, mar firman Tuhan so kelar, kelar firman Tuhan, dorang langsung pergi keluar pulang. Saudara pernah lihat itu dari mimbar, kalau saudara di situ, kalau dari mimbar kita bisa lihat firman Tuhan selesai, amin, belum doa berkat mereka pulang. Mereka tidak mengerti blessing itu penting saudara. Ya, kalau saudara dengar apa yang saya sharingkan sebentar ini, saudara tidak akan pernah melakukan di mana sebelum doa berkat, saudara tidak akan mungkin pulang keluar rumah. Keluar ke gereja maksud saya. Bahwa blessing itu penting. Berkat diberikan Tuhan, ingat ya, kata berkat di sini bahasa Ibraninya adalah barak. Barak, kalau diturunkan orang Arab bilang barokah. Orang Indonesia bilang berkat. Kata barak ini ternyata mengandung pengertian artinya adalah it's not only a power, bukan cuma kuasa, tapi juga ability, sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang membuat kita, memampukan kita bisa melakukan semua tugas-tugas, tujuan yang Tuhan tetapkan kenapa kita hidup di planet bumi ini. Ini konteks perjanjian lama ya, saya mau jelaskan. Nanti saya kembangkan ke konteks perjanjian baru. Betapa saudaraku kita ini nikmat sekali hidup di perjanjian baru. Orang hidup di perjanjian lama sudah menerima blessing, berkat. Supaya bisa memenuhi tujuan-tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan yang pertama adalah serupa dengan Kristus. Tujuan berikutnya apa? Mengelola ya bumi, fasilitas dengan segala isinya. Maka Tuhan berikan kita apa? Kemampuan. Untuk memberikan apa? Berkat kepada kita. Ada kuasa yang menaungi seseorang atau keluarga. Di mana kemanapun orang itu pergi. Nah ini kalau saya kasih ilustrasi di sini ada kuasa ya. Power ini, berkat ini, blessing. Jadi saya kemanapun pergi. Blessing ini menyertai saya. Saya diutus bekerja misalnya di pedalaman Papua misalnya. Apa? Tuhan sudah lempar kita di Papua. Mau dapat apa di sana dang? Kita biasa di Jakarta. Jakarta itu tempat basah dong bilang. Papua. Papua di kabupaten. Saudara saya beritahu.
Kalau ada blessing di atas kepala saudara, kemanapun sudah pergi, saudara ada di bawah pengaruh kuasa berkat itu. Termasuk saudara terus ada di bawah pengaruh kemampuan untuk tuh saudara bisa melaksanakan tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Saudaraku, justru kalau gak ada blessing ini, sekalipun ditaruh di tempat basah, sudah Jo. Semua kelar tuh orang semua. Oleh sebab itu betapa pentingnya blessing ini. Sekali lagi jangan berpikir soal uangnya. Saudara, itu gini loh. Di Alkitab ada orang-orang yang gak punya uang, tapi karena punya berkat Tuhan, orang-orang itu luar biasa. Kita ini sudah terlalu lama di konsep gereja itu terpengaruh dengan kebendaan, humanisme, hedonisme masuk ke gereja sampai pola pikir berkat itu selalu berpikir uang, materi, perhiasan, status sosial yang hebat dan sebagainya. Alkitab tidak pernah mengajar seperti itu. Justru blessing yang Tuhan maksudkan pertama kali diberikan agar supaya apa? Saudara dapat kuasa dan juga kemampuan untuk kita bisa menuntaskan, melaksanakan semua tujuan yang Tuhan suruh kita kerjakan. Keserupaan dengan Tuhan, lalu governance, ya pemerintahan di mana kita mengelola, cakap mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Termasuk mengelola potensimu, mengelola bakatmu, mengelola karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa adanya berkat ini, sudah Jo, itu orang Manado bilang gitu kan ya. Makanya yang muda-muda di sini ya, jangan macam-macam sebelum pemberkatan nikah. Oh, tuh orang so cinta sekali kok. Papa mama ada larang tuh orang sini boleh pacar, martor bercinta. Nah boleh, kita nggak mampu dipisahkan. Sebentar kalau dipisahkan, Tuhan bisa menyanyi bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Pemain keyboardnya badannya. Ini kalau mimpin pujian angkat tangan saudara, udah lain saudara ya. Baru main keyboard dah sebenarnya. Nah, itu lagu dunia, jangan itu nanti sebentar masuk neraka. Nah, bersada ya. Tak seperti kamu yang bisa tanpaku, bagaimana. Nah, tante-tante nggak mengerti ini lagu. Dari mana ini lagu? Ini lagu milenial tante. Judika lagu. Mari apa pendeta menyanyi? Pendeta akhir zaman tante. Jadi jelas ya. Jangan bikin apa-apa sebelum ada blessing. Orang tua di sini. Berkati anak-anakmu tiap hari. Untuk itu kita jadi orang tua. Saya dengan istri saya ini sudah menikah 30 tahun. Bulan depan kami merayakan ulang tahun yang ke-30. Anak pertama kami David umur 29 sekarang, laki-laki. Ya, sudah bekerja. Ada di Amerika sekarang, tapi dia punya bisnis di Indonesia, tapi dia ada bisnis di Amerika. Lalu anak kedua saya Tirsa 27 tahun. Juga di Amerika, sudah menikah, punya anak. Saya sudah seopa kita. Walaupun cucu baru umur hampir 1 tahun. So itu saya tidak mau semir lagi. Sudah Jo, seopa le putih biar. Ya. Lalu anak ketiga Shalomita Tevila 21 tahun. Juga ada di Amerika. Jadi kami berdua sekarang bulan madu terus pacaran. Terus di rumah ya. Coba berdua saudaraku ya. Nah begini. Kami berdua ini pendeta full time pastor. Jadi tidak ada bisnis apa-apa. Ya, tapi dari kecil saya dengan istri saya itu terbiasa mengerti konsep kebenaran ini. Kami rajin tumpangi tangan anak-anak dari kecil. Mulai dari kandungan saya sudah tumpangi tangan. Sampai mereka lahir saya tumpangi tangan. Saya lepaskan berkat buat anak-anak saya dari kecil. Saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Saya satu kali ikut seminar seorang psikolog dari Singapura. Psikolog ini menjelaskan ada penelitian di Singapura bahwa kalau anak-anak itu rajin ditumpangi tangan sama orang tuanya, didoakan ditumpangi tangan, ini penelitian ilmiah ya.
Ternyata anak-anak tersebut memiliki kemampuan intelijensi yang lebih tinggi dari anak-anak lain yang tidak didoakan orang tuanya. Jadi secara ilmiah tergenapi. Saya lakukan saudaraku. Ya, sebelum saya tahu seminar itu saya sudah lakukan sebelumnya. Dan ini saya mau bersaksi kepada saudara. Blessing is very important things for our children also. Not only for us but our children. Anak saya nomor 1. David ini lulus S2 di Amerika dengan predikat the highest honor. Summa cum laude. GPA-nya 4, artinya nilainya A. Anak saya nomor 2. Lulus master juga di Amerika dengan predikat summa cum laude juga. Ya, GPA 4 juga A. Anak saya nomor 3, nah ini baru S1. 3 bulan lalu kami ke Amerika, wisuda putri kami yang paling terakhir. Dan kami terkejut ketika wakil rektor daripada universitas itu memanggil satu orang mahasiswa yang dia bilang, saudaraku, mahasiswa ini telah membawa dampak yang luar biasa di kampus. Mahasiswa ini ya hidupnya melayani Tuhan dengan baik. Mahasiswa ini dia bilang begini, sejak semester 1 sampai semester akhir nilainya A semuanya. Dan disebutkan lulusan terbaik di California Baptist University, saudaraku. Nama anak saya disebutkan. Wow, saudaraku. Saya berdoa cuma bisa thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Dari 5.000 orang yang diundang dalam wisuda itu, saudaraku, kami berdoa juga bisa terima kasih Tuhan. Saudaraku, jangan remehkan blessing. Jangan remehkan blessing. Ya. Nah, ini perjanjian lama ya. Nah, sekarang kita masuk perjanjian baru. Jadi saya baru separuh ini ya. Masih bisa bertahan bersama saya. Ternyata konsep ini tidak berhenti cuma untuk perjanjian lama. Blessing itu terus berlaku. Makanya saudaraku, dibawa terus dalam berkat keimamatan itu, kalau saudara belajar di kitab bagaimana imam-imam Israel, itu kunci A. Mereka itu melepaskan berkat buat umat. Dan ini sekarang sudah jadi lagu ya. Saya pun kalau memberkati umat pakai lagu ini. Bukan cuma terimalah berkat Tuhan. Nah, saya seringkali nyanyikan karena khasiatnya nyata. Ya. Doa yang dinyanyikan itu artinya bahasa Ibraninya tevilah. Tevilah itu doa yang dilakukan. Nah, anak saya nomor 3 saya kasih nama Shalomita Tevila. Karena saya berharap lewat hidupnya dia mengalirkan nyanyian doa dan sebagainya. Bunyinya begini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Jadi doa berkat penting ya, jangan pulang gereja atau ibadah sebelum terima doa berkat. Karena kita ngerti sekarang the power of blessing itu. Saya lanjutkan lagi. Jadi kita lihat ternyata di perjanjian baru kita temukan bagaimana Yesus memberkati anak-anak kecil. Bagaimana Yesus sebelum naik ke sorga, dia melepaskan berkat kepada mereka. Jadi berkat terus berlangsung.
sebuah kemampuan, sebuah kuasa yang Tuhan berikan yang mengikuti, yang membuat kita, memampukan kita bisa menyelesaikan tujuan-tujuan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan, bahkan tata kelola yang Tuhan inginkan untuk memanage bumi ini dengan segala fasilitasnya. Tetapi yang berikutnya, nah ini sekarang. Kenapa saya ngomong ini penting juga? Karena di perjanjian baru ternyata Tuhan tambahkan lagi berkatnya, bukan cuma grace, tapi ada another ability yang powerful. Apa itu saudara? Itulah nama persekutuan saudara, grace. Anugerah. Anugerah ini bukan produk bumi saudara. Grace itu anugerah, itu pemberian, produk sorga. Udah. Anda boleh punya toko namanya Grace, Anda tidak bisa beli Grace di situ. Beli dong Grace, 1 kilo. Penjualnya bilang, nyebut mas, nyebut. Grace. Ini G-R-A-C-E. G-nya gift, pemberian. Gratis bahasa Indonesianya enak ya. Gratis. Hak itu diberi cuma-cuma. Tidak bisa dibeli pakai uang saudara. R-nya redemption. Harus mengalami peristiwa penebusan. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah berlimpah-limpah. A-nya adalah akses, ada jalan masuk. Karena anugerah kita bisa ketemu Tuhan. Dengar saudara ya. Tanpa anugerah, mampus kita di hadapan Tuhan. Mati kita semua. Tuhan tuh kalau sudah menyatakan kemuliaan, saudara. Ya, makanya saya usul untung saya tidak lihat sama Pak Dedi tadi. Tapi saya lihat di beberapa tempat-tempat komunitas-komunitas, pemimpin pujiannya itu suka gini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Lalu dia gini. Lalu cuma gini. Berulang-ulang setiap kebaktian, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, terkonsep dalam jemaat, kemuliaan sama dengan tepuk tangan. Saya mau kasih tahu saudara, yang namanya kemuliaan itu jauh melampaui tepuk tangan. Jadi sebetulnya kalau perintah-perintah mimbar itu sebenarnya jangan bilang berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Nah itu lebih benar, lebih alkitabiah daripada berikan kemuliaan pada Tuhan. Nanti responnya cuma tepuk tangan saudaraku ya. Nah jadi jalan masuk karena ada anugerah. C-nya adalah karakter. Saudara, tanpa anugerah tidak akan mungkin Anda bisa berkarakter seperti Kristus. Anda tidak bisa mengusahakan karakter Kristus dengan caramu sendiri. Kata anugerah itu God's ability. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang memampukan kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita, saudaraku, hidup di perjanjian baru itu enak. Orang Surabaya bilang enak tenan. Kenapa enak tenan? Kemampuan Tuhan double. Sudah blessing ada, lalu ada grace lagi. Jadi kalau ada orang-orang ngaku percaya Tuhan, tidak dengan segenap hati untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bilang ini, Roma Irama bilang, terlalu. Ya itu saudara. Terlalu. Kenapa saya bilang terlalu? Loh, diberi kemampuan double, blessing, grace. Wow. Saudaraku dikasih Tuhan. Amin. Grace, bersyukur. Grace community. Nah, biarlah orang-orang grace community ini sekarang mengerti sekarang. Not only grace, but also blessing, barakah from God. Untuk apa? Give us ability to do the will of God. To fulfill His purpose in my life. Untuk membuat saya bisa menyelesaikan kehendak Tuhan, tanggung jawab, tujuan Tuhan dalam diri kita. Dan saya akan tutup dengan ini. Sebetulnya tujuan Tuhan apa sih? Kita belajar dari Yesus. Waktu Yesus ketemu perempuan Samaria, ya, perempuan ini nggak baik-baik kan, mantan suaminya 5. DP paituale sekarang suka 6 di rumah, bukan DP suami. Pasangan kumpul kebo. The buffalo togetherness. Kumpul dengan kebo. Bersama-sama kebo. Saudaraku,
Ya, ini perempuan gak baik-baik kan. Ketemu Yesus nih. Siang hari bolong, jam makan siang. Muridnya pergi cari makan. Setelah perempuan ini dimenangkan, bertobat kan. Kita sudah tahu ayat itu di sumur Yakub. Muridnya bawa makanan sama Yesus. Tuhan, sudah waktunya lunch time. Makan Tuhan. Apa jawab Yesus? Kunci G. Yohanes 4 ayat berapa itu? 32 atau 34. Tuhan menjawab gini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu makanannya Tuhan. Terus. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanannya Tuhan Yesus apa? Melakukan kehendak Bapa. Lalu ngapain? Menyelesaikannya. Nah, beritahu saudara, Yesus mau bilang sama kita saat ini, makanan kita yang sesungguhnya bukan brenebon, bukan tinutuan, bukan sayur bunga pepaya, ya, bukan RW. Saya pelayanan di Atlanta, Georgia, Pak. Kumpulan Langowan undang saya. Ibadah jam 12 malam. Hari Minggu malam. Keren loh, ibadah jam 12 malam. Saya juga heran loh, kenapa ibadah? Torang semua kok chef. Torang waiter, chef, kerja di restoran Pak Pendeta. So itu torang kerja sampai tengah malam. So itu torang rindu Pak Tuhan. Torang bikin ibadah jam 12 malam. Kelar jam 2 pagi. Keren saudaraku. Itu dia, itu ibadah yang luar biasa saudaraku ya. Saya udah khotbah berapa kali itu. Satu hari dari pagi, siang, sore. Malam itu jadi letih sekali. Tapi ketemu komunitas Langowan ini logat Manado kan. Semangat lagi kan saudaraku. Khotbah lah saya. Bang. Kelar khotbah. Bang. Saudara bilang, Pak Pendeta, Marjo. Terus selesaikan yang satu ini. Meja makanan saudaraku. Dan saya lihat, orang Manado kalau semua makanan tuh saudara. Orang Manado itu kalau ketemu orang lain tuh bukan kalau di sini kan, apa kabar? Enggak, orang Manado lah, sumakang. Nah itu orang Manado saudara. Kalau tanya apa kabar? Itu orang Manado sudah lama di Jakarta. Tapi asli Manado akan sumakang anak. Nah itu ya. Sudah tahu. Makanan berjajar. Lalu saya curiga dari satu di ujung sana. Di Pewana gelap-gelap begitu dong. Kita curiga itu apa dah. Kita dapat ingat waktu kita di Manado, itu yang wak gitu. Kita curiga. Kok kita bertanya pada orang, apa dong tuh di sana Jo? Pak RW, what? Di Amerika bisa ditahan. Kalau Anda potong anjing, itu ditangkap, masuk penjara. Saya tanya, kalian ini gimana ini kalian melanggar hukum. Dia bilang gini, kalau for orang Langowan kuat, apa-apa kata saudaraku ya. Parah saudaraku. Parah itu saudaraku ya. Mereka tidak sadar mereka hidup di bawah yurisprudensi sebuah negara yang punya hukum berbeda. Ya kan? Makanya saya berdoa buat makanan itu. Saudaraku, cuma satu yang sana saya tidak sentuh sama sekali. Ya. Kalau misalnya di Manado ya saya sentuh ya saudara. Tapi sekarang sudah sentuh lagi, saya sudah bertobat, saya makan itu RB saudara. Sejak bertobat saya sudah Tuhan taruh belas kasihan di sini saudaraku ya. Jadi kalau ada sini masih makan RW, bertobatlah. Itu orang Batak. Kerajaan sorga susu dekat. Saudaraku, Tuhan mau bilang sama kita, makanan kita yang sejati. Ya tetap sih nanti kita makan tinutuan, kita makan masakan-masakan yang masih roadang. Apalagi tuh, kok jadi makanan seneng ya? Ingat makanannya. Apa kote itu gohu? Tapi yang utama, Grace Community, saya mau bilang pada saudara, tetapkan saya adalah pelaksana kehendak Tuhan. Saya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Sorry saya buat kata-kata ekstrim. Silakan dibilang pendeta ekstrim. Sudah Jo, mari ini kita suruh renungkan baik-baik. Kesampingkan kehendak pribadimu. Buang kehendak pribadimu. Laksanakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Maka saya beritahu saudaraku, Anda akan bisa melihat bahwa blessing, semua
Maka saya percaya saudaraku dikasih Tuhan. Mimpi Tuhan bisa terjadi dalam diri saudara. Saudara akan punya kehidupan yang jauh lebih baik ketimbang saudara melakukan kehendak pribadi saudara. Saya tutup dengan statement ini. Yesus datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Bahkan Yesus tidak pernah punya agenda pribadi. Agendanya Yesus cuma satu. Melakukan kehendak Bapa di muka bumi. Ayo belajar dari Tuhan kita. Jadi kita ada di Jakarta. Untuk apa? Untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Jadi bagaimana? Ketahuilah kehendak Tuhan. Cari tahu masing-masing kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan ikuti saudaraku, orang lain pun lakukan ini, saudara ikut-ikutan. Belum tentu. Sebab tiap orang punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Ada kehendak masing-masing. Selama saudara temukan dan saudara hidupi kehendak Tuhan, saudara pasti diberkati. Saudara pasti percayalah tidak akan berkekurangan. Saudara akan dipelihara secara luar biasa dan hidup maksimal bagi kepentingan kerajaan Allah. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Mari bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi ingat ya, ada blessing, ada kuasa dan kemampuan yang membuat kita dapat melakukan tujuan-tujuan Tuhan, yaitu keserupaan dengan Tuhan dan tata kelola, mengelola semua fasilitas. Tapi sekarang ditambahi dengan berkat yang hebat, namanya grace, anugerah, gift, redemption, access, karakter. E-nya adalah eternal life. Hidup kekal menjadi bagian kita. Saya ajak saudara, apa yang saya mau doakan sederhana siang ini. Saya mau doakan kita berkata gini, Tuhan, ajari saya menemukan kehendak-Mu. Tuhan, ajari saya menghidupi kehendak-Mu. 3, ajari saya melaksanakan kehendak-Mu. Lebih dari kehendak pribadi. Melakukan kehendak Tuhan tidak mesti jadi pendeta seperti saya loh ya. Oh kalau gitu aku sudah ini duniawi. Tidak saudara. Tetap Anda yang bekerja sebagai musisi apa. Anda main musik di klub-klub apa, kerja di situ. Tetap gak apa-apa. Ya, karena dulu ada orang ekstrim, tinggalkan musik dunia, musik rohani. Pertanyaannya, siapa yang kasih makan? Oke, ayo kita nyanyi lagu ini sekali lagi dan kita berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus terus membawa kami. Terima kasih Tuhan untuk blessing, barak, sebuah kemampuan, sebuah kuasa yang Kau berikan kepada kami untuk kami menyanggupkan kami
melakukan tujuan Tuhan. Tujuan keserupaan dengan Kristus. Tujuan tata kelola, mengelola fasilitas yang ada di muka bumi ini. Kami ada untuk menguasai fasilitas, bukan dikuasai fasilitas. Dan terima kasih pula kan ada grace, anugerah yang cuma ada dari Kristus Yesus Tuhan. Oh Bapa, aku berdoa biarlah komunitas ini dikenal sebagai komunitas yang menghidupi kehendak Allah. Dikenal sebagai komunitas yang melaksanakan kehendak Tuhan. Dikenal sebagai komunitas, sebagai pelaksana kehendak Tuhan yang kuat. Dalam nama Yesus, turunlah berkat atas mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, turunlah kemampuan-Mu atas setiap mereka. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, kuasa, kebenaran, sukacita, mengalir hebat dalam kehidupanmu. Mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, katakan bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan berkati. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, sangat luar biasa. Semua diberkati Tuhan siang hari ini. Mana tangan-tangan diberkati Tuhan? Wow, puji nama Tuhan. Sekali lagi thank you untuk sharing firman-Nya dari Pak Roni Daud. Wah, luar biasa banget. Saya di belakang tadi. Wah, keren banget. Karena ini suatu hal yang luar biasa buat kami di tempat ini, ya. Dan kami terbentuk juga di tempat ini juga. Kerinduan kami untuk komunitas ini di tempat ini agar kami terus bersama-sama dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa kita percaya bahwa di luar Tuhan tuh itu pasti akan hancur, seperti yang tadi Om bilang tadi ya, di luar Tuhan bahasa mampus, hancur ya, luluh lantak semuanya deh ya. Dan itu yang kita percaya. Oleh sebab itu kita di tempat ini dengan segenap apa yang kami punya, dengan segenap apa yang kami bisa, kami lakukan apa yang kami bisa. Seperti itu. Maka itu begitu juga tiba-tiba juga saya bisa dapat nomor teleponnya Om, lalu Kak Nancy. Wah ini ya Tuhan udah atur semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang jelas kita semua diberkati di siang hari ini. Amin. Oke. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Allah Bapa yang kami bersyukur Tuhan di siang hari ini. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa untuk hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan memberi, karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah kekurangan itu. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Semua bisa dijalankan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita menutup ini, ada
persembahan pujian dari apa nih? Umas. Dari Umas GBI apa nih? Kalideres, puji nama Tuhan. Yuk silakan Oma semuanya bisa ke depan.
Oke, haleluya, puji nama Tuhan. Dan sekali lagi kita umumkan ya sebelum kita menutup ibadah ini. Kita ada di tempat ini, ada di minggu pertama dan minggu ketiga. Dan untuk minggu kedua dan minggu keempat kita ada doa. Jadi kita bikin acara doa itu di beberapa rumah gitu kayak komsel. Ya kayak komsel, jadi nanti kalau apabila Bapak, Ibu ataupun Oma mau ikutan ya nanti akan kita share tempatnya itu melalui Ibu Hedi Mandagi. Di belakang, Ibu mana? Coba dada-dada dong. Nah itu dia. Istrinya dari Pak Rumi Mandagi. Puji nama Tuhan. Jadi kita ada doa yang mana di minggu kedua dan minggu keempat ini, jadi kita nggak hanya untuk kebaktian saja, tetapi kita ada doa juga sehingga kita mau satu terus unity agar community ini dapat terus bisa terus berjalan dan terus ikutin apa yang maunya Tuhan. Oke, puji nama Tuhan, itu saja. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari saudara-saudara semua kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu mulai dari pagi hingga siang hari ini, di mana kami masih dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau yang telah memberikan kami kehidupan serta selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih karena kami sudah mendengarkan isi daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, berkatilah Pastor Roni Daud yang telah melayani dan memberitakan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Berikanlah pastor kesehatan beserta keluarga agar semuanya itu dapat menjadi melayani dan setia melayani Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang mengambil bagian. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, berkati kesehatannya, berkati penghidupannya, agar mereka selalu setia dalam melayani Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan doa ini ya Bapa, untuk dapat Kau tambahkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini ya Bapa, yang bisa beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tak luput juga Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit Bapak. Biar kiranya Engkau pulihkan kesehatannya. Dan juga bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan, biar Kau gantikan penghidupan yang layak untuk mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan teguhkanlah iman para pemimpin kami ya Bapak. Mulai dari Bapak Presiden beserta wakil, para menteri hingga wakil rakyat yang terus berjalan di dalam jalan-Mu. Biar kiranya apapun yang para pemimpin kerjakan demi kepentingan bangsa ini, biar itu semua adalah berasal daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Karena saya sharing soal berkat, doa berkatnya minta double rupanya ya. Padahal tadi saya sudah lakukan doa berkat ya. Sekarang doa berkat gini, tidak ada salahnya. Lift up your hand, angkat tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang datang dari langit di atas, dari samudera raya di bumi, dan segala berkat yang terbaik dari bukit-bukit yang indah-indah turun mengalir atasmu dan memampukan engkau melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikannya tujuan Tuhan dalam kehidupanmu, mulai daripada siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus yang diberkati dan siap jadi berkat berkata amin. Haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Haleluya.